Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kitab Imta'ul Asma' bi syarhi matan Abi Suja'. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pembahasan kita, marilah kita sejenak mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita, kepada ulama-ulama Islam, dan juga kepada muallif kitab Ghaya wa Taqrib, dan juga kepada muallifah kitab Imta'ul Asma'. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu mereka. Ala daniyah salihah kullu niyatin thayyibah naqa umar furqan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai masul khuffain. Masul khuffain ini adalah mengusap khuf ya. Di situ khuf kami maknai sebagai sepatu karena untuk menghindari kesalahpahaman beberapa orang yang memaknai khuf ini sebagai kaos kaki. Nah, jadi khuf ini sebagaimana yang kita jelaskan kemarin punya syarat-syaratnya sehingga boleh kita tidak perlu melepasnya dan cukup mengusapnya. Juga ada diksi kata juga di pertemuan sebelumnya yang mungkin disalahpahami oleh orang, dan juga kami akui itu ada kesalahan penggunaan diksi. Kami menggunakan kata basuh, sebenarnya yang lebih cocok adalah mengusap. Ya, karena kalau basuh itu seperti airnya disiram gitu. Kalau mengusap itu tangan basah kemudian diusapkan. Nah, itu maksudnya itu mengusap. Kami maksud adalah mengusap. Membasuh ini seperti membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Sedangkan yang mengusap itu mengusap kepala itu ya. Termasuk diantaranya mengusap khuf. Nah, kemudian juga pada pertemuan sebelumnya ada satu hal yang terlupa tidak kami sampaikan, yaitu praktek bagaimana mengusap ya, mengusap dari khuf ini bagaimana. Nah, sebenarnya mengusap khuf itu yang diwajibkan adalah mengusap bagian atasnya saja. Jadi mengusap bagian atasnya saja. Nah, tapi yang sunnah itu diusap dua-duanya, bagian atas dan bawahnya kaki. Ya, bawah kaki itu diusap dua-duanya. Itu yang disunahkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu tangan kanan kita ini memegang bagian depannya, bagian depan yang atas dari khuf ini. Kemudian tangan kiri kita itu memegang bagian belakangnya. Ya, tumit dari khufnya itu. Nah, bagian dari tumit yang apa namanya, yang tangan kanan itu bagian depan, kemudian bagian depan atas, kemudian yang tangan kiri bagian belakang. Kemudian kedua-duanya berbarengan. Jadi setelah kita basahi tangan ini dengan air, kemudian ditempelkan, kemudian dijalankan. Yang tangan kanan menjalankan dari depan ke belakang lewat bagian atas, kemudian yang tangan kiri menjalankan dari belakang ke depan lewat bagian belakang. Jadi gini. Nah, seperti ini. Nah, dengan begitu kemudian terkena semua bagian atas maupun bawah. Nah, itu yang disunahkan. Adapun yang wajib hanya membasuh atasnya saja sebenarnya. Nah, kemudian hari ini kita akan masuk pada pembahasan at-tayammum. Nah, tayammum ini secara bahasa artinya adalah al-qasdu. Nah, qasdu. Menuju, artinya menuju, qasdu. Adapun secara syariat adalah isalu turab tahur ilal wajhi wal yadaini. Badalan anil wudu awil ghusli. Au udin minhuma bi syara'itin makhsusah. Isalu turabin tahurin. Jadi menyampaikan, memindahkan debu
yang suci, ilal wajhi wal yadaini, ke muka dan tangan, badalan anil wudu, sebagai ganti dari wudu, awil ghusli, atau mandi wajib, au udhin minhuma, atau salah satu bagian tubuh yang wajib dibasuh dari keduanya, dari wudu atau mandi tadi, bisyara'id makhsusah, dengan syarat yang khusus. Nah, karena ada syarat-syaratnya kapan tayamum itu boleh, kemudian kapan tayamum itu dilarang. Nah, adapun dalilnya kebolehan tayamum ini ada dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah disebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi ru'usikum wa arjulakum, famsahu bi wujuhikum wa aydikum, famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Nah, jadi ini adalah dalil dari Al-Qur'an yang menjadi landasan kebolehan dari tayamum. Falam tajidu ma'an, kalau tidak menemukan air, yaitu ketika kita tidak ada air maka dibolehkan untuk melakukan tayamum. Nah, tayamum ini sebagaimana tadi dalam definisi adalah pengganti dari wudu. Pengganti dari wudu ataupun mandi. Nah, sebenarnya hadas yang ada dalam diri kita itu masih belum hilang. Jadi tayamum itu adalah rukhsah atau keringanan ketika tidak ada air atau adanya uzur yang mencegah kita atau membuat kita tidak bisa menggunakan air. Nah, itu adalah tayamum. Maka tayamum ini sebenarnya tidak mengangkat hadas. Hadasnya masih ada. Cuman kemudian kita mendapatkan keringanan untuk bisa melakukan sesuatu yang mensyaratkan sucinya badan. Nah, kita diberi keringanan untuk melakukan sesuatu yang diantara syaratnya itu mensucikan badan. Seperti sholat. Kita diberi keringanan untuk boleh melakukan sholat tanpa wudhu, tapi diganti dengan tayamum. Hadasnya sebenarnya ada, cuma ada keringanan dengan jalan melakukan tayamum. Wa syaraitu tayamum khamsatu asya'. Nah, syarat-syarat tayamum ini ada 5 hal. Nah, seorang boleh tayamum itu dengan syarat adanya ini. Kalau memenuhi syarat maka boleh seorang itu melakukan tayamum. Yang pertama yaitu wujudul udhri, adanya uzur. Nah, uzur di sini ini ada 2 ya. Tayamum itu ada 2 uzur. Yang pertama uzur karena dia tidak mendapati air, atau yang kedua uzur karena dia tidak bisa menggunakan air karena dia sakit. Yang pertama, kalau dia tidak mendapati air, maka nanti ada penjelasannya, yaitu harus mencari dulu. Karena dijelaskan nanti di syarat yang kedua. Nah, faqdul ma'i wa yakunu bi ahadi amrayni. Al-awwal faqdul ma'i sawa'an kana bisafarin aw hadarin wa innama qayyadu al-musannifu bisafari likaunil ma' la yufqadu ghaliban illa fi. Nah, di dalam kitab itu, di kitab At-Taqrib disebutkan bahwa adanya udzur dengan safar, perjalanan. Nah, maksudnya di sini kenapa kok disebutkan dengan safar? Karena umumnya orang itu tidak mendapati air ketika dia dalam perjalanan. Kalau di rumah sendiri itu biasanya dia ada air. Nah, makanya kemudian diberi keterangan tambahan sebagai safar. Tapi sebenarnya ini yang dimaksud di sini adalah dalam kondisi tidak ada air, tidak menemukan air. Fa'in faqada syakhsun al-ma'a fi mawdi'in yaghlibu fihi faqduhu ka sahra, masalan tayammama wa shalat.
Nah, kalau ada seseorang yang dalam perjalanan, dia singgah atau beristirahat di tempat yang memang kemungkinan besar di situ memang tidak ada air, seperti di padang pasir, maka dia boleh bertayamum kemudian sholat dan tidak perlu mengulang sholatnya. Nah, tapi kalau dia singgah di tempat atau di wilayah yang jarang sekali tidak ada air, jadi banyak air lah di situ. Nah, maka tapi dia nggak nemu, di banyak air di tempat situ tapi dia nggak nemu. Nah, maka dia ini boleh tayamum, sholat tapi harus mengulang. Nah ini, kalau kita dalam safar kemudian kita singgah di tempat yang sebenarnya iklimnya tuh tahu wilayahnya tuh banyak air tapi kita nggak nemu, boleh tayamum tapi kemudian mengulang. Tapi kalau di tempat yang memang banyak air, yang tidak ada air, susah nyari air, ya kan, untuk minum saja susah di padang pasir, maka boleh tayamum dan tidak perlu mengulang sholat. Nah, ini berkenaan dengan tadi itu apa, safar ini ya. Nah, yang kedua berkenaan dengan marot, sakit. Nah, sakit ini apa sakit yang kemudian boleh seseorang itu menggantinya dengan tayamum tanpa wudhu. Nah, itu ketika sakitnya, ketika dia seorang itu sakit, nah kemudian sakitnya itu apabila dia melakukan wudhu, maka sakitnya akan bertambah parah. Nah, atau eh, proses penyembuhannya makin lama, sakitnya makin parah atau proses penyembuhannya makin lama. Nah, maka di sini boleh seseorang itu tidak wudhu, kemudian ketika sholat dia melakukan tayamum. Nah, dari mana orang itu bisa tahu bahwa sakitnya akan makin buruk? Nah, kalau dia melakukan wudhu, maka itu perlu penjelasan dari para dokter. Tidak bisa misalkan seorang yang sakit kemudian menyimpulkan diri sendiri, menyimpulkan apa namanya, kondisinya sendiri dan mengatakan, "Oh, sudahlah saya tayamum aja." Tidak bisa. Itu harus ada penjelasan dari dokter atau orang yang mengerti ilmu kesehatan. Jadi, kalau ada kondisi di mana seorang itu kalau dia tayamum maka tambah sakit. Nah, itu maka boleh melakukan tayamum. Kemudian dukhulul waqtis shalah. Nah, ini masuknya waktu sholat. Nah, karena tayamum itu adalah keringanan, maka keringanan itu hanya ada ketika sudah masuk waktu sholat. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu, kita mau wudhu untuk sholat duhur, boleh saja kita wudhu sampai wudhunya dari jam 10, nggak masalah. Asalkan bisa tahan nanti sampai duhur, nggak usah wudhu lagi, langsung sholat nggak apa-apa. Tapi kalau tayamum nggak boleh, karena itu adalah rukhsah, maka tidak boleh jauh-jauh dari waktu sholat. Nah, jadi ketika masuk waktu sholat baru boleh tayamum. Nah, jadi tayamumnya ketika sudah masuk waktu sholat dan mau sholat, nah itu baru tayamum. Tolabul makna ini, kemudian akan kita jelaskan. Harus mencari air dulu. Nah, ini syarat yang ketiga ini khusus bagi orang yang tayamumnya karena tidak ada air. Harus mencari air dulu. Nah, tadi kan syarat yang pertama itu tidak memungkinkan memakai air. Baik itu karena airnya tidak ada atau karena kita sakit. Kemudian yang kedua, eh, masuknya waktu sholat. Yang ketiga harus mencari air. Ini syarat yang ketiga ini bagi orang yang tadi tidak mendapati air. Nah, ini ada beberapa keadaan berkenaan dengan mencari air ini. Yang pertama, an yatayaqqan adamuhu fala yajib alaihi an yatayaqqana adamahu fala yajib alaihi talabu. Nah, kalau dia sudah yakin tidak adanya air, maka tidak wajib mencari air. Contohnya, orang sudah tinggal nih di suatu wilayah. Nah, wilayah itu memang
terkenal tidak ada air, susah air lah. Kalau pas musim panas, dia sudah yakin. Kalau biasanya dia nyari tuh tiap hari, kalau pas musim panas tuh kemana-mana pasti nggak ada air. Ya, dia udah yakin nggak mungkin dapat air. Maka dalam kondisi seperti ini nggak perlu dia nyari-nyari, susah nyari. Kalau memang udah yakin nggak ada air, maka langsung tayamum saja. Al-halah tsaniyah, alla yatayaqqan 'adamahu, fayajibu 'alaihi talabuhu wal bahthu anhu binafsihi. Nah, au bi syakhsin ya'tamidu 'alaihi ila haddil ghuth. Nah, kalau dia nggak yakin bahwa memang tidak ada air, nggak yakin. Kalau yang pertama tadi dia yakin nggak ada air. Kalau kedua ini nggak yakin, ragu-ragu. Nah, misalkan ada orang dalam perjalanan, kemudian masuk aku sholat, kemudian rehat, istirahat. Nah, tempat itu nih dia nggak tahu nih tempat baru, tahu di mana barangkali di sini ada air atau enggak. Nah, maka dalam kondisi seperti ini dia harus mencari air dulu. Baik itu dia mencari sendiri atau mengutus seorang untuk nyari air. Sampai sejauh apa? Sampai sejauh diameter 150 meter. Nah, diameternya segitu. Harus nyari sejauh 150 meter. Ke kanan, kiri, ke sana, ke sana. 150 meter. Nah, kalau nggak nemu baru boleh melakukan tayamum. Nah, keadaan yang kedua. Nah, keadaan yang ketiga, an yatayaqqana wujudul ma' fi hadil qurbi. Nah, yang ketiga ini dia yakin bakal ada air, tapi jaraknya itu mencapai 3 meter. 3 kilometer. Jadi misalkan kita safar nih. Safarnya sudah sering lah kita ngelewatin daerah situ kan. Nah, kemudian apa? Eh, kita istirahat di satu wilayah. Nah, di satu wilayah. Nah, kita tahu bahwa di jarak dari situ ke wilayah sebelahnya yang sekitar jaraknya itu tidak lebih dari 3 kilometer, itu ada air di situ. Nah, maka wajib kita wudhu, tidak boleh tayamum. Datang ke tempat itu untuk wudhu di sana dengan air yang ada di sana. Nah, maka itu tadi. Kalau ada 3 keadaan. Pertama, sudah yakin nggak mungkin ada air, maka langsung tayamum saja. Kedua, nggak yakin, maka harus nyari sejauh 150 meter. Yang ketiga, yakin ada air di jarak yang tidak lebih dari 3 kilometer, maka wajib ke daerah itu untuk berwudu. Berikutnya ta'adzuru istimalihi wa iwazu ba'da tolab. Ini dia uzur tidak bisa memakainya. Nah, baik uzurnya itu bisa jadi karena memang nggak nemu airnya. Orang udah nyari air tapi nggak nemu. Maka ini termasuk uzur. Atau juga dia sudah nemu tapi hanya sedikit dan dia lebih butuh untuk minum. Itu juga termasuk boleh tayamum. Nah, ini syarat yang keempat. Ya, uzur tidak bisa memakai baik itu karena nggak nemu atau karena sakit tadi kan, karena sakit. Itu juga masuk uzur. Atau dia nemu tapi butuh buat minum dia atau minum hewan tunggangannya. Nah, maka ini juga masuk uzur. Atau dia nemu air tapi untuk ngambilnya itu harus melewati hal yang membuat dia bahaya. Contoh, mata airnya dijaga oleh singa atau serigala. Kalau di dekat yang mendekati maka akan diserang serigala. Gak boleh tayamum. Atau ada air tapi punya orang lain yang tidak dijual dan dia nggak boleh mengambilnya. Nah, itu juga boleh tayamum. Kalaupun dijual kita boleh beli tapi dengan syarat harga yang dijualnya itu, harga airnya itu harga wajar. Kalau harganya tidak wajar maka nggak wajib beli tayamum. Tapi kalau harga wajar beli. Nah, kemudian bisa juga
ada air, tapi airnya itu air minum, air yang diwakafkan untuk diminum. Dan ada kan misalkan di pinggir-pinggir jalan itu ada orang yang mewakafkan air untuk diminum. Nah, ini nggak boleh dipakai untuk wudhu, karena diwakafkannya untuk minum. Nah, kalau dipakai untuk wudhu, tidak sesuai dengan peruntukannya, maka nggak boleh kita pakai buat wudhu. Nah, kalau nggak nemu air lain, adanya air itu, maka kita tidak boleh makainya wudhu, tapi kita bertayamum. Kecuali kalau ada pewakifnya di situ dan dia mengizinkan. Kalau dia mengizinkan masalah. Tapi kalau tidak mengizinkan nggak boleh. Kemudian wat turab at-tahir walahu ghubar. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Nah, kemudian adanya debu yang suci yang punya ghubar. Nah, ghubar itu pori-pori kecil yang nempel-nempel yang kelihatan itu. Nah, kalau debunya ya kan dia kita nempelkan tangan kita ke debu itu, kemudian nggak ada yang nempel ke tangan kita, maka itu nggak boleh. Nggak boleh. Harus ada ghubarnya itu. Pori-pori kecil yang nempel di tangan, yang terlihat oleh mata. Maka nggak boleh misalkan tercampur dengan pasir. Maka nggak boleh dengan pasir. Karena pasir itu bukan debu, beda ya debu dengan pasir. Kalau debu itu, kita biasanya nemunya debu itu kalau di apa namanya, di jendela-jendela itu kan. Nah itu debu. Nah itu debu. Nah, kalau pasir buat bangunan itu beda kan, pori-porinya lebih besar kalau pasir. Nah, jadi yang dipakai untuk tayamum adalah debu, ya, yang punya ghubar, yang punya pori, yang tadi itu yang saya katakan hal yang nempel di tangan yang terlihat oleh mata. Jadi syaratnya itu ada 5 tadi ya. Yang pertama, adanya udzur. Nah, adanya udzur karena tidak ada air atau karena sakit. Yang kedua, masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, mencari air bagi yang tidak dapati air tadi. Udzurnya, kalau dia udzurnya karena nggak ada air, maka harus mencari air dulu. Nah, yang keempat, adanya udzur. Jadi kalau misalkan sudah nyari, kemudian nggak nemu, maka boleh tayamum. Kemudian yang kelima, yaitu dengan debu yang suci. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau kita tayamum dengan misalkan di pesawat gitu kan, atau di mobil misalkan, bagaimana, apakah boleh? Nah jawabannya, kalau memang mobil itu banyak debunya, yang debunya terlihat oleh mata, kemudian kita tempelkan itu tangan ke bagian tadi yang ada debunya, itu bisa nempel dan kelihatan, maka itu boleh kita bertayamum dengannya. Kalau tidak ada, maka nggak boleh. Ini semua 4 mazhab ini sepakat itu, bahwa tayamum itu dengan debu yang terlihat oleh mata, yang nampak. Nah, terus ada pertanyaan, nah kan kalau di mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu kan boleh, bahkan dengan batu itu boleh. Ya benar, bahwa yang disepakati itu adalah yang memang boleh disepakati itu yang dengan debu yang nampak itu. Nah, tapi ada pendapat mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki yang boleh dengan misalkan bahkan dengan batu. Itu boleh. Atau dengan zat-zat lain selain debu, asalkan yang dari bumi. Nah, perlu digarisbawahi bahwa yang di mazhab Hanafi, di mazhab Maliki itu memang mengatakan bahwa tayamum itu boleh dengan semua benda yang ada dari bumi. Tapi dengan syarat benda tersebut belum diolah dengan api. Kalau sudah bentuk olahan, maka tidak boleh. Contoh, saya mau ini aja, apa namanya, tayamum dengan plastik-plastik itu kan dari bumi juga. Nah, memang dari bumi, tapi kan
itu jadi plastik itu kan perlu proses dengan dimasak dulu, diolah dengan dipanaskan dulu, nggak boleh. Dengan besi boleh, madzhab Hanafi. Tapi ya harus itu besi yang masih biji besi itu, ya kan? Maka nggak boleh misalkan di pesawat, kemudian wah ini kan bagian pesawat ini dari bumi juga, nggak bisa. Karena yang jadi bagian pesawat itu sudah melalui proses pemanasan dengan api. Nah, itu nggak boleh. Wa faraiduhu arba'atu asya. Nah, ini rukunnya wudhu itu ada 4. Nah, yang pertama yaitu an-niyatu. Nah, niat. Kapan niat itu? Niat itu dimulai ketika kita memindahkan debu. Ketika kita memindahkan debu ke tangan. Bukan, ke wajah. Jadi niat itu sudah wajib atau harus diucapkan atau dibaca, baik itu dalam hati atau dalam lisan, ketika memindahkan debunya itu ke wajah. Jadi bukan ketika basuh, bukan. Atau bukan basuhkan air. Ketika kita mengusap, kan ketika mengusap. Nah, tapi ketika naqlut turab ilal wajhi. Jadi taimum, ya. Sekarang ini apa namanya debunya di sini ada debu. Nah, ini gini. Ketika itu niat. Nah, ketika mulai meminta, ini kan debunya di tangan. Nah, ini ketika mulai basuh ini, ketika mulai mengusap ini, nah itu niat. Dan niatnya itu diniatkan istibahatus shalah. Nah, jadi bukan untuk raf'ul hadas. Niatnya itu bukan untuk diangkatnya hadas, tapi untuk agar dibolehkan melakukan sholat. Nah, karena hadasnya memang tidak hilang, hanya ada keringanan untuk melakukan sholat. Nah, maka niatnya untuk istibahatus sholat. Saya niat tayamum, saya niat tayamum agar dibolehkan sholat. Nah, gitu. Jadi bukan untuk diangkat hadas. Nah, apa itu tayamum istibahatus sholat. Wa mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaina. Kemudian tadi rukunnya tayamum yang pertama itu niat. Niatnya berbarengan dengan ketika kita memindahkan debu ke wajah. Dan wajah itu tidak harus keseluruhan ya. Dari mulai tempat tumbuhnya rambut sini sampai sini seperti wudhu itu enggak harus. Karena memang itu ada susah. Karena kita menggunakan media debu, tidak menggunakan air. Sebisanya dan semampunya. Di segini. Nah, udah cukup. Kemudian ngambil debu lagi. Jadi ngambilnya itu 2 kali, bukan 1 kali untuk 2, bukan. Jadi kita ngambil lagi ke bawah, dari bawah, terus kemudian sedikit digoyang agar agak rontok. Kemudian kita mengusap tangan dari mulai ujung jari sampai siku. Ya. Tangan kanan dulu. Jadi disunahkan tangan kanan dulu, yang bagian kanan. Jadi, dari caranya ditemukan antara jari dengan jari, dijalankan ini. Nah, kemudian demikian. Itu cara tayamum. Dan yang terakhir yaitu at-tertib. Tertib. Tidak boleh basuh tangan dulu, mengusap tangan dulu baru kemudian wajah. Jadi harus tertib, niat, kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap tangan. Nah, adapun kesunahannya itu 3, yaitu atasnya mengawali dengan bismillah dulu. Kemudian taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan kanan dari yang kiri. Kemudian yang terakhir al-muwalat. Muwalat itu harus berturut-turut, nggak boleh ada jeda. Nah, itu sunnah. Tapi ini khusus bagi orang yang normal. Nah, kalau bagi orang yang daimul hadas, orang yang punya penyakit
yang misalkan beser, ya kan, atau istihadho, maka harus tanpa jeda, harus tanpa jeda. Kalau orang yang normal boleh jeda, kalau yang tidak normal tadi itu yang punya penyakit beser misalkan, nah itu tidak boleh ada jeda, harus terus. Ketika tayamum ini dari mulai awal sampai akhir tanpa jeda. Nah, kemudian walladzi yubtilu tayammum salasatu asya. Nah, yang membatalkan tayamum itu ada 3 hal. Yang pertama, segala hal yang membatalkan wudhu. Sebagaimana yang kita pelajari kemarin. Semua yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah. Nah, melihat air di luar waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat, kemudian kita karena mencari air nggak nemu, kemudian tayamum. Pas mau sholat kok lihat air. Nah, maka wajib melakukan wudhu. Tayamumnya batal. Wajib diganti dengan wudhu. Ini kalau misalkan airnya tadi itu memang bisa kita gunakan. Kalau nggak bisa ya tetap pada hukum asalnya tadi itu boleh tayamum. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kok misalkan setelah kita nyari air nggak nemu, terus kita tayamum mau sholat, tiba-tiba hujan turun, maka wajib batalkan tadi tayamumnya udah batal, kemudian wudhu dan sholat. Jadi ganti dengan atau bukan kembali ke hukum asalnya yaitu wajib untuk berwudhu. Ru'yatul ma'i fi ghairi shalah. Nah, adapun kalau misalkan di tengah-tengah sholat, nah ini. Kalau misalkan di tengah-tengah sholat, ya kan, kalau di tengah-tengah sholat, kita ngelihat air, nah bagaimana ini hukumnya? Kalau kita melihat, kalau tadi kan di luar waktu sholat sudah mutlak itu harus mengulang dengan wudhu. Maksudnya mengulang dari tayamum jadi batal kemudian diganti dengan wudhu. Nah, kalau di dalam sholat bagaimana? Fa imma an takuna mimma yajibu qadhu'uha. Nah, kalau misalkan dia tadi itu kan ada kondisi di mana di wilayah yang banyak air. Nah, di wilayah yang banyak air. Nah, kemudian kita nggak nemu air, kemudian tayamum. Ya kan? Nah, kalau dalam kondisi dia di wilayah yang banyak air, tapi dia nggak nemu air, terus dia sholat, kemudian tiba-tiba nemu air, maka wajib membatalkan. Jadi, kalau dia yakin di situ nemu air, ada air atau hujan misalkan, maka wajib membatalkan sholat. Nah, wajib membatalkan sholat, kemudian diganti dengan wudhu. Nah, kemudian kalau misalkan di suatu wilayah yang mana memang susah air, misalkan di padang pasir gitu, di padang pasir. Nah, kemudian tiba-tiba kok nemu air. Ketika sholat itu kan melihat ada air, wah jawabannya kayaknya ada air tuh. Dia dalam keadaan sholat. Nah, maka sunnah membatalkan sholat kemudian wudhu. Sunnah saja, tidak wajib. Nah, tidak wajib. Nah, ini tadi. Kalau di luar sholat otomatis harus wudhu. Kalau di dalam sholat dilihat keadaannya. Kalau misalkan di wilayah yang banyak air, maka wajib membatalkan sholat, kemudian wudhu. Kalau di wilayah yang susah air, maka sunnah membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, ini nih, riddah. Nah, murtad. Nah, kalau murtad jelas ini membatalkan tayamum. Karena syaratnya itu kan sebagaimana wudhu itu syaratnya juga harus Islam. Kemudian wasahibul jabair atau jabiro yamsahu alaiha. Ini adalah pembahasan mengenai perban.
sesuatu yang menutupi luka atau bagian wudhu dengan apapun itu yang menghalangi dari air. Nah, kalau mazhab Syafi'i, bagi orang-orang yang punya perban di bagian tubuhnya, bagian tubuh yang wajib dibasuh ketika wudhu, maka bagian itu diganti dengan tayamum. Misalkan kita punya deban di tangan. Nah, itu syaratnya seorang itu kemudian tidak perlu mengganti sholatnya. Ya ada tuh sholat. Kalau madzhab Syafi'i ya tidak perlu dia mengganti sholat. Nah, itu pertama perbannya harus dipasang ketika dalam keadaan dia suci. Nah, kemudian ketika datang waktu sholat, kan perbannya di tangan, maka ada wudhu. Wudhu seperti wudhu biasa, basuh muka. Nah, ketika pas masuk di bagian yang wajib dibasuh tadi, diganti dengan tayamum. Jadi basuh muka seperti biasa, kemudian tayamum, muka, tangan. Nah, baru kemudian dilanjutkan. Lanjutkan lagi. Nah, kalau misalkan yang terkena perban ini, ketutupan perban itu ada dua, maka tayamum 2 kali. Misalkan tangan dan kaki. Tadi kan tayamum, basuh muka, kemudian tayamum, kemudian lanjut lagi tangan. Nah, pas di kaki, tayamum lagi. Tayamum lagi, muka, tangan, baru kemudian lanjut basuh kaki. Nah, ini di mazhab Syafi'i. Mungkin agak ribet kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i. Boleh menggunakan mazhab yang memudahkan kita, itu mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah, kalau ada perban di bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu, itu cukup dilap saja, diusap saja pada bagian yang tertutup perban itu, dan sudah sah sholatnya. Jadi muka, kemudian perban dikasih air dikit-dikit, kemudian lanjut. Boleh kita memakai mazhab Abu Hanifah, karena kalau mazhab Imam Syafi'i ini agak susah dipraktekkan. Wa tayammamu likulli faridona. Tayamum itu hanya berlaku untuk sekali sholat fardu. Nah, tidak seperti wudhu yang sekuat kita. Nah, kalau tayamum itu sekali sholat fardu. Kalau mau sholat fardu lagi, maka harus tayamum lagi. Wa yusalli bi tayamum wahid ma syaa minan nawafil. Nah, kalau sholat sunnah bisa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sholat fardu hanya sekali. Nah, ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.